بشفاعة رسول الله وبشفاعة القرآن العظيم لكل نية صالحة ولقضاء حاجاتنا بين حضرة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحضرة آبائه وأمهاته وذرياته وإخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وأصحاب كل أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. خصوصا جميع مشايخنا وجميع المؤلفين المصنفين خصوصا مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها ونخص خصوصا خاصة إلى مؤلفي هذا الكتاب ومن حضر في هذا المجلس وجميع طلاب هذا المعهد وخصوصا الرحيم بقي عبد الله مرشد وزوجته ومي كحلان وزوجته ومي إحسان وزوجته ومي أحياء وزوجته ومي أرواني وزوجته Wahusana Rahim Bagi Abdul Karim wa Zawjati wa Bayi Marzuki wa Zawjati wa Bayi Mahrus Ali wa Zawjati wa Bayi Ahmad Idris Marzuki wa Bayi Abdul Aziz Mansur wa Bayi Imam Yahya Mahrus wa Bayi Masin Jawhari wa Bayi Habibullah Sayyidi wa Bayi Maftub As-Sutubi Bayi Abdul Khalid Ridwan Wahusana Rahim Bagi Surajuddin wa Zawjati wa Bayi Hashim wa Zawjati wa Bayi Abdul Khafur wa Zawjati wa Abina Mehki Haji Syamsuddin Hashim wa Umina Ibunya Haji Khairiyah wa Akhina Ki Haji Habib Syamsuddin Hashim wa Akhina Ki Haji Misbahul Amin wa Ukhtina Qurratu Aini Wahusana Rahim Bagi Marzuqi wa Zawjati wa Bayi Bajuri wa Zawjati wa Bagi Masduqi wa Zawjati wa Ali Wahusana khasah ila ruhi abina bagi Haji Abdul Rauf wa umina ibunya Haji Subaidah wa usulihim wa furuqihim wa man intasaba ilaihim wa masyayikhihim wa jami' talamidatihim syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nyuwun hadiah Fatihah kangge makwatini tiyang sepahe Kang Kopir ingkang dalu menika pendak saking kalih. Mugi-mugi sedaya kalepatanipun dipun ngapunten kaliyan Gusti Allah. Sedaya amal sae dipun tampi lan mugi-mugi tansah pikantuk kenikmatan saking ngersanipun Allah wonten alam kuburipun ngantos menjang wonten akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tataraqab, ojo ngarep-ngarep sira. Ojo ngarep-ngarep sira ayyuhal muridu hi eling-eling wong kang ngarepaken usul. Furughul aghyari ing kosonge pira-pira perkara kang liyane Allah. Alwaridati kang tumeka ala qalbika ing atase ati sira. Wahia utawi al-aghyar iku dzulumatun pira-pira peteng. Tahdusu kang anyar teko apa dzulumat fihi ing dalem qalbika. Taqulu kang ngaling-alingi apa aghyar bainahu ing dalem antarane qalbika
wa baina syuhudil maula lan ing dalem antarane nyekseni Allah zat kang dadi bendoro wal huduri lan hadir ma'ahu sartane Allah fa inna dzalika krana temen setuhune ngarep-ngarep utawa tatarok iku yakta uga mutus apa dzalik ing sira an wujudil muraqabati ande saking wujude nginjen-nginjen lagu maring Allah fima ing dalem perkara huwa kang utai Allah iku muqimuka jenengaken sapa Allah ing sira fihi ing dalem ma fihi ing dalem ma bayane minal a'mali nyatane pira-pira amal allati tutawassalu kang den gawe tumeka apa biha akmal ilaihi maring Allah fal matlubu mongko utawi kang den purih minka saking sira iku al muadzabatu netepi alama ing atase perkara anta kang utawi sira iku fihi tetep ing dalem wa muraqabatul maula lan nginjen-nginjen ing Allah dat kang dadi bendoro fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ma anta fihi wala tastaghil lan aja ketungkul sira bima kelawan perkara yuriduhu kang nekaaken sapa Allah ing ma ala qalbika ing atase ati sira bayane min zulmatin nyatane peteng au nurin utawa nur walau qala lan namun dawuh sapa kiye musannaf dawuh fa inna dzalika yaqta'uka fa inna dzalika karana setuhune mengkono-mengkono tatarokko iku yaqta'uka mutus apa dzalik ing sira amma anda saking perkara huwa kang utai Allah iku muqimuka jenengaken ing sira fihi ing dalem ma lakana mongko yektine ana apa qauluhu iku aula luweh utama wa wajhu kaunihi utai dalane anane dzalik iku qati'an kang mutus iku anna nafsaka temen seduhune nafsu sira iku tusawwilu maes-maesi apa nafsuka laka maring sira wa taqulu lan ngucap apa nafsuka ngucap lau kunta lamun ana sapa sira iku min ahlil iradati saking ahli den kersakaken Allah lama waradat mongko yektine ora tumeka apa hadhil aghyaru ikilah pira-pira perkara kang sakliyane Allah alaika ing atase sira ma'a kasrati ibadatika sartane akeh ibadah sira fayastaghilu mongko ketungkul apa qalbuka ati sira bihadhil wasawisi kelawan ikilah pira-pira pengridu warubbama sawwalat lan terkadang maes-maesi apa nafsuka laka maring sira arruju'a ing bali amma ande saking perkara anta kang utawi sira iku qasiduhu kang nejo ing ma watarkal a'mali lan ninggal pira-pira amal as-shalihati kang bagus
Wasababu hadhil aghyari utawi sebabe ikilah pira-pira liyane Allah ghaliban ing dalem perkara iku ma perkara yaridu kang tumeka apa ma alaika ing atase sira bayane min akdarid dunya nyatane pira-pira buteke dunya wadhalika utawi mengkono-mengkono mayaridu wadhalika utawi mengkono-mengkono mayaridu iku amrun perkara la buddha kang mesti apa minhu amrun walidha lan krana arae iki arae iki niku lam wasababu hadhil aghyar walidalan krana arek iki wasababu hadhil aghyar qala dawuh sapa kiye musannaf dawuh la tastaghrib wuku al-aqdari wallahu alam. Niki mestine wingkinge niku napa gandengane dadi siji, tapi niki dipun pisah, dipun pedhot. Tapi niku satu rangkaian niku mangke. Dados hikmah dalu menika niki hampir mirip kalian hikmah ingkang sakderengipun. Hikmah sakderenge niku pernah membahas tentang bilih kita niku jangan membuang kesempatan. Jangan kita membuang kesempatan sehingga kemudian kita menunda kita beramal. Menunggu waktu yang longgar dengan angan-angan supaya mengko bisa lebih maksimal oleh beramal. Wonten hikmah sakderenge kita sampun nate membahas menika. Lah justru tiyang ingkang sikape kados niku wonten hikmah rumiyin dipun dawuhne niki merupakan sikape wong sing bodho. Sikape wong sing bodho karena dia telah menyia-nyiakan kesempatan yang mestinya saged dipun gayuh kalian piyambak. Nah, hikmah niki nggih hampir senada kalian niku. Cuman bedane nek wonten hikmah rumiyin niku berkaitan kalian amal jawareh. Amal ingkang hubungannya kalian anggota tubuh kita. Termasuk ibadah sholat, poso, zakat, sedekah sak penunggalane. Berkaitan kalian niku apa hikmah ingkang rumiyin. Lah hikmah dalu menika napa hampir mirip teng mriku, tetapi niki berkaitan kalian hati kita, rohani kita. Jadi bukan amal jawareh lagi, tapi kalian rohani kita. Sebab napa kita menunda kesempatan yang mestinya hati niki saged napa niku mirsani Gusti Allah, tetapi kita buang kesempatan niku. Nah, niki hikmah dalu niki memperingatkan niku. Mula niki merupakan kelebet adab ingkang nomor 7 kanggene salih, kanggene tiyang ingkang makrifat. Adab ketujuh niki terus pundi kita sikapipun terhadap Gusti Allah, wonten ngersani Gusti Allah. Sikape mestine kudune muraqabah. Muraqabah kalian Gusti Allah. Nglanggenge oleh kita niku memperhatikan kalian Gusti Allah. Jadi melanggengkan ihsan kita niku. Berkelanjutan anggen kita selalu mirsani Gusti Allah. Utawa nek urung iso teko kuno, kita niku napa merasa selalu diperhatikan kalian Gusti Allah. Niku makom ihsan niku.
Jadi kita dituntut adab sing kados ngoten untuk menempatkan kita pada makom ihsan itu. Artinya selalu muraqabah kalian Gusti Allah. Nah, oleh karena adabnya itu mestinya harus selalu muraqabah, maka setiap saat apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah kesempatan untuk memperhatikan Gusti Allah. Maka ojo ditunda-tunda, ojo ngenteni mengku-mengku. Nah terus mestinya hati ini tetap kita hadapne nang Gusti Allah, sehingga dengan begitu saged nuntun kita saged selalu muraqabah kalian Gusti Allah. Mula didhawuhne kalian Syekh Ibnu Athaillah, la tataraqab ayyuhal murid furuhul aghyari tahulu bainahu wa baina syuhudil maula wal huduri fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fihi. Ojo ngarep-ngarep longgare kekeruhan dunia ini. Kita dalam setiap saat niku akan selalu dihampiri dengan berbagai macam permasalahan. Permasalahan itu datengnya nggih macam-macam norno niku. Antarane siji karo siji nggih beda-beda. Mungkin dihadapkan dengan problem panjenengan keranten bertani, dihadapkan dengan problem keadaan pertanian sing koyok ngeten. Pengenane wis nandur ngene dientekne tikus. Mari ngono saiki nandur iki banjir. Sik diuber tikus neh. Kadang-kadang hati kita akan terbetot teng mriku. Tertarik untuk memperhatikan itu. Utawa kadang-kadang dihampiri dengan problem yang lain. Misalnya sing pegawai mungkin dihadapkan dengan problem berbagai macam tugas-tugasnya sing begitu rumit, begitu melelahkan. Sing ngajar nggih ngoten dihadapkan dengan berbagai masalah. Nah itu setiap hari itu akan selalu kita alami sing koyok ngoten. Belum lagi urusan kalian rumah tangga. Sing urusan blonjo, sing urusan nafkah lan macam-macam. Durung problem anak dan lain sebagainya. Nah itulah yang disebut tadi aghyar. Itu yang disebut dengan aghyar tadi. Nah ketika aghyar niku dugi dateng kita, maka sikap kita itu harus selalu waspada, selalu muraqabah dateng Gusti Allah. Ojo kita terlena hanya melihat bentuk apa yang datang kepada kita, tapi dalamilah di situ. Sebab di segala kejadian yang menimpa pada diri kita wonten pengertian hikmah sehingga sakderenge niki sampun kita fahami itu ada takdir Allah. Ada takdir Allah. Kalau di situ terjadi takdir Allah, berarti di situ ada perlakuan Allah. Kalau di situ ada perlakuan Allah, ada sifat Allah, maka di situ menunjukkan pada Allah itu sendiri. Niku sing dimaksud. Mulane kita selalu kudu muraqabah. Ojo terlena dengan kita hanyut dengan permasalahan-permasalahan saja, sehingga akhirnya kita terlena. Bahkan kadang-kadang sikap kita wis engko ae, kok nek wis apa jenenge, nek permasalahanku sing lagi problemku iki sing lagi menimpa aku iki nek wis longgar, aku kok tak madhep neh nang Gusti Allah. Saiki aku tak konsentrasi ngurusi problemku. Nah, kadang-kadang kita akan dihadapkan dengan situasi kados ngoten. Mulane teng mriki disaranke ojo menunggu, ojo ngarep-ngarep akan sepi dari
hal-hal yang selain Allah. Karena itu setiap saat akan selalu datang kepada kita. Di mana ahyar itu, apa yang menimpa pada diri kita niku wau sedoyo, inilah yang menjadi penghalang antara kita dengan menyaksikan Allah. Yang menghalangi kita saking napa niku saged hadir wonten ngersanipun Gusti Allah. Makanya ojo ngenteni kesempatan liyane. Justru ketika kita mengalami kejadian-kejadian itu, selamilah, karena di situ pasti ada Allah. Karena tidak mungkin akan lepas dari Allah, tidak akan mungkin. Maka selamilah. Hadapkan hati kamu untuk selalu memperhatikan kalian Gusti Allah. Niki, mulanya niki disebut adab yang ketujuh, untuk selalu kita niku dituntun selalu muraqabah kalian Gusti Allah. Kenapa kita mboten oleh ngenteni mengko nek wis wektune senggang, nek wis probleme iki wis longgar, problem-problem sing dihadapi wis selesai. Karena itu nanti tidak akan ada habisnya. Seperti kemarin dalam hikmah yang lalu yang menghalangi dengan ibadah itu juga hal-hal yang menimpa pada kita yang setiap hari akan selalu muncul. Maka kalau sekarang kita tunda, maka besok kita akan dihadapkan dengan permasalahan yang lain. Maka seperti itu juga dalam hikmah ini. Kalau kita menunggu besok, maka besok juga akan muncul permasalahan yang lain, dan itu akan menghalangi kamu. Makanya harus rasa ngenteni. Maka apa yang sekarang menimpa pada diri kita, perhatikan, hadapkan Gusti Allah. Nah, alasannya ora oleh ngarep-ngarep iku mau fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabah fi ma huwa muqimuka fihi. Sebab yang demikian itu akan memutus kita saking muraqabah datang Gusti Allah dalam situasi yang kita sedang diletakkan Allah pada situasi tersebut. Ini yang dimaksud. Napa ay minal a'malil lati tutawassalu biha ilaihi, yaitu amal-amal Allah menempatkan di situ adalah setiap amal yang mestinya dengan amal itu kita bisa sampai kepada Allah. Makanya terus piye fal matlub minka al muwadzabah ala ma anta fihi wa muraqabatul maula fi dzalika. Maka yang dituntut pada kita adalah kita niki supaya terus netepi karo keadaan yang sedang Allah tempatkan pada diri kita. Dan di situ kita selalu jangan terlepas muraqabah kita kalian Gusti Allah. Muraqabah niku nek kita terjemah apa eneke memperhatikan. Memperhatikan muraqabah niku, mengawasi atau memperhatikan. Jangan lepas dari itu. Wis lakonono apa yang sekarang kamu hadapi, yang sedang terjadi pada kamu. Hadapi. Tapi jangan sekali-kali melepaskan muraqabah kita datang Gusti Allah. Artinya piye wala tashtahil bima yuriduhu ala qalbika min zulmatin aw nurin. Ojo kita repot memperhatikan dengan kejadiannya saja yang menimpa pada hati kita. Baik itu hal yang gelap atau itu hal yang terang. Baik itu kekeruhan, kesedihan, ataupun itu kegembiraan. Karena setiap saat yang terjadi pada diri kita, di situ ada peluang kita untuk menemukan Allah. Mula gak usah ditunda-tunda. Nah, fayashtaghilu qalbuka bihadhil wasawis. Wa wajhu kaunihi qati'an anna nafsaka
tusawwilu laka wa taqulu law kunta min ahlil iradah lama waradat hadhil aghyar alaika. Nah, sisi kawontenan menunggu kesempatan ini akan memutus kita adalah karena nafsu ini akan menghiasi pada diri kita dan dia akan membisik pada diri kita. Bisikannya kalau kita ucapkan akan menapa bunyine ngeten. Halah, nek awakmu pancen dikersakne karo Gusti Allah, awakmu iku iso makrifat nang Gusti Allah. Mesti Gusti Allah ora bakal wehi kesibukan-kesibukan sing koyok ngeten iki, sing sehingga menyibukkan hati kamu untuk berpikir tentangnya. Gak mungkin Gusti Allah nekakne ngoten niku. Padahal awakmu iku lho ngibadahe wis mempeng, ngibadahe wis akeh. Nah, akhirnya dengan ada bisikan nafsu sing koyok ngeten iki, hati kita itu akan muncul kebimbangan. Piye iki aku madhep nang Gusti Allah, apa iki problemku iki saya kita atasi dhisik. Akan terjadi bimbang sing koyok ngoten niku. Bahkan kadang-kadang dia ini menghias pada diri kita, membisiki kita ini, wis awakmu ora usah diterusne. Ora usah diterusne, balik ae saiki. Balik neh ae. Awakmu ketok pancen ora bakal teko kono awakmu. Ora usah wis mandek ae. Kadang-kadang justru akan dibisiki seperti ini. Bahkan yang lebih parah, membisiki kepada diri kita, wis gak usah ngamal-ngamalan ritek, nyatane awakmu ngamal ibadah wis mempeng kaya ngono karo Gusti Allah panggah diwehi apa barang-barang sing dadekne susah atimu panggah. Nek Gusti Allah ngersakne awakmu iso teko nang Gusti Allah ora bakal nguwehi awakmu kesusahan-kesusahan sing dadekne atimu iku ngurusi kesusahanmu kuwi. Iki nafsu akan selalu berbisik ngoten niku. Nah, wasababu hadhil aghyar ghaliban ma yaridu 'alaika min aqdarid dunya. Lah, penyebab duginipun hal-hal yang selain Allah pada hati kita niki umume mergo ya kekerohane donya niki. Donya iki kadang-kadang kan kita karepe niku wis kita ancang-ancang, kita rancang modeli ngeten-ngeten, ternyata jauh dari karepe kita. Ancang-ancang Allah iki wis gak apa-apa saiki ra panen ritek. Engko dilukas iki wis waya udan. Misale wektu dik winginane wis angen-angene ngono. Engko wis waya udan, iki mesti mlayu kabeh tikuse. Wis penak iki kok. Wis waya nandur pari, wis panen iki kok. Tapi kadang-kadang apa yang sudah kita bayangkan, apa yang sudah kita rencanakan buyar di tengah jalan. Buyar di tengah jalan. Loh, itu yang akan selalu terjadi teng dunya niki. Mulane nek ana ning dunya iku ngarep-ngarep akan selalu baik, kosong. Mboten mungkin. Tidak akan pernah terjadi seperti itu. Bahkan pancen didamel kalian Gusti Allah, dunya iki yo selalu apa kisruh hae ngeten iki. Wis pancen didamel kali Gusti Allah ngoten niku, Bu. Kita selesai dari permasalahan ini, muncul permasalahan lagi. Misalnya kita dalam lingkup negara, dengan nggih ngoten. Lingkup negara kita gonjang-ganjing kaitan politik. Begitu politik sudah mulai mereda, muncul lagi musibah. Ada gempa, ada kebanjiran, dan lain-lain. Nah, apakah setelah ini nanti akan berhenti? Tidak, pasti akan ada muncul lagi. Dan itu akan selalu begitu ila yaumul qiyamah. Akan selalu begitu. Makanya kita akan menciptakan ketentraman yang betul-betul tentram. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin, karena memang itu sudah digawe ngoten niku kalian Gusti Allah.
Nah, inilah yang tadi kita sebut aghyar. Iku sing kadang-kadang akhirnya ndadekne butheke ati kita. Ndadekne ati kita iku apa tercurah perhatiane dhateng niku. Sehingga karena kita tercurah perhatian dhateng mriku, kita lali karo Gusti Allah. Lali. Ketika terjadi kemalangan karena ada musibah apa bencana alam atau musibah-musibah yang lain, itu akhirnya karena perhatian kita itu terlalu mengarah pada lahiriahnya saja, akhirnya solali karo Gusti Allah. Malah nih sebelum itu terjadi kita diperingatkan kalian hikmah niki. Ojo nunggu waktu kosong, tapi kapanpun kejadian itu menimpa kamu, apakah kejadian itu kejadian yang enak ataupun kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang tidak menyenangkan atau kejadian yang menjadikan kita susah, semua adalah peluang untuk menemukan Allah. Semua adalah peluang untuk mendekat kalian Gusti Allah. Mulane gak usah ditunda. Saged dipaham nggih maksudnya hikmah niki. Nah, niki hikmah niki. Lah, hikmah wingi ngene iki. Kita nanti akan membahas tentang kondisi dunia niki. Kondisi dunia niki. Makanya akan kita bahas secara detail. Wonten hikmah latas talib wuku al-aqdar. Wis aja gumun nek ning donya iki akan selalu keruh, itu wis ora usah gumun. Ora usah gumun. Karena memang ya seperti itulah. Karena memang di dunia itu darut tilain, tempat untuk munculnya ujian-ujian, tempat untuk munculnya amal. Bukan darul jannah, bukan darul naim, bukan darul jaza, bukan darul sawab, bukan tempat untuk kita memperoleh kenikmatan, bukan tempat untuk kita mendapatkan balasan atau tempat untuk kita memperoleh pahala. Itu akan terjadi nanti di akhirat, akan dibalik nanti di akhirat. Tapi selama kita masih ada di dunia, maka yang muncul akan selalu berbagai macam kekeruhan, berbagai macam kekacauan. Baik itu menimpa secara personal pada diri kita, atau menimpa pada lingkungan, atau menimpa secara umum. Nah, niku gambaran sekilas berkaitan kalian hikmah setelah niki. Pun niki riyen untuk hikmah dalu nika, hikmah ingkang nomor 3 kali. Niku jane teke selesai, tapi kula wau mboten saged ngeprint, mboten sempat ngeprint. Dereng kula kirinaken insyaallah Senin ngajeng mangke nggih kaitan tekipun. Saking keterangan ini mungkin wonten sing ditanggletaken, monggo. Niki waktune panjang keranten teke mboten enten. Napa perlu kula waosaken kersane? Bu, HP ini Bu. Bu. Ibu gundulna HP ini sampean. Monggo saderenge kula waos mungkin enten sing takut kaitan hikmah kali ini. Wonten kuwi. Nggih. Wonten ing keadaan sapunika intisari ingkang sampun dipun ulangi Gusti wau kados bertentangan kalian wonten ing jaman sapunika. Contohipun kados wonten alangan istilahipun wabah penyakit. Ternyata
wonten ing perku amalan-amalan ingkang sekira sadanipun sampun berlaku ternyata menika saged keder. Ngoten niku termasuk terus pundi. Sampun. Sampun. Niku mboten alangan, karena kita beribadah itu macamnya watak. Ketika kita tidak bisa yang satu, kita bisa yang lain. Jadi niku bukan penghalang. Makanya kita masih bisa menggunakan dengan model yang lain. Makanya niku untuk menghentikan ibadah tidak akan mungkin, karena kita masih bisa melakukan ibadah-ibadah yang sekiranya nanti tidak bertabrakan dengan situasi ini. Niku pangkat saged mawon. Makanya wau digambarne teng mriki, digambarne niki baik itu hal yang menyenangkan atau hal yang menyedihkan. Niku mangke padha mawon. Niku kita panggah berusaha untuk mendekat kalian Gusti Allah. Berusaha untuk selalu memperhatikan batin Gusti Allah. Jadi panggah itu kesempatan panggah. Ampun. Yang malih endi hakene? Sekedar kula pandutne hakene. Niku panjenengan saged nyemak ingkang ngasta HP ingkang sampun kula share niku. Peluang mendekati Allah. La tataraqab farahul aghyari fa inna dzalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fi ma huwa muqimuka fihi. Jangan menantikan selesai segala halangan, karena yang demikian akan menghalangi kamu dari mendekati Allah melalui sesuatu yang kamu didudukkan di dalamnya. Setelah memahami hikmah yang lalu, telah dapat melihat dan menghayati persoalan takdir secara terperinci hingga pada batas hembusan satu nafas. Pada setiap waktu kita didudukkan di dalam medan takdir. Takdir membawa kita kepada kejadian, suasana, rupa, bentuk, berbagai nama dan lain-lain. Masing-masing menuntun hati kita kepadanya, kepada Allah. Apa saja yang bertindak menarik hati, sing memalingkan hati kita, menjadi penghalang untuk kita mendekati Allah. Makanya kekeruhan yang terjadi pada kita ini kok membetot kita untuk perhatian pada lahiriahnya saja. Maka ini akan menghalangi kita kalian Gusti Allah. Oleh sebab perjalanan takdir tidak akan berhenti, maka wujud halangan-halangan juga tidak akan habis. Jika kita lumpuh di dalam lautan takdir, pandangan kita disilaukan oleh warna-warnanya,
dan kita dimabukkan oleh gelombangnya, maka selama-lamanya kita akan terhijab dari Allah. Tujuan kita beriman kepada qada dan qadar bukanlah agar kita lumpuh dalam lautannya. Kita hendaknya dapat mengikuti gelombang ombaknya dan tiupan anginnya, sambil perhatian kita tertuju pada daratan. Daratan itu tempat tujuan kita, bukan membiarkan diri kita terkubur di dasar laut. Ketika menghadapi ombak takdir, kita hendaknya menjaga perahu yang kita naiki. Kita sudah dibenturkan dengan takdir, kita tidak bisa bergerak. Artinya kita tidak akan bisa mengelak dari kejadian takdir itu. Tetapi walaupun kita tidak bisa mengelak, maka di sini diibaratkan itu adalah ombak dari takdir. Maka sekalipun kita itu akan terseret dengan ombak itu, maka tetap haluan kita harus kita arahkan pada daratan yang kita jadikan tujuan. Makanya kita hendak menjaga perahu yang kita naiki. Perahu tersebut ialah baik berupa perahu asbab atau perahu tajrid. Tergantung kita di posisi di mana. Apakah kita posisi di asbab atau di posisi tajrid. Jika kita menaiki perahu asbab, kalau kita masih dalam ranah asbab, kita perlu mendayung dan menjaga kemudinya sesuai alur perjalanan sebab musabab. Perahu ini walaupun itu akan mengikuti arus ombak, tetapi kita masih bisa mengendalikan agar perahu ini arahnya bisa mengarah pada yang kita kehendaki, yang kita inginkan. Bisa kita dayung, kita jaga dengan dayung kita agar tetap arahnya pada tujuan, yaitu di daratan. Itu kalau kita asbab, berarti kita berusaha seperti itu. Jika kita berada dalam perahu tajrid, sebaliknya kalau kita berada dalam situasi tajrid, kita akan dikendalikan oleh kuasa mesin tajrid, tetapi kita masih perlu mengawal kemudinya agar tidak lari dari daratan yang dituju. Ini sing dimaksud tahu selalu muraqabah niku lho. Selalu muraqabah. Jadi sekalipun kita terhanyut oleh arus takdir, tapi kita tetap harus selalu muraqabah. Setiap takdir yang menghampiri akan membawa kita memasuki ruang dan waktu. Pada setiap ruang dan waktu yang kita ditempatkan itu, ada kewajiban yang perlu kita laksanakan. Ia merupakan amanah yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Takdir adalah utusan yang mengajak kita memperhatikan perbuatan Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya dan zatnya yang maha suci, maha mulia dan maha tinggi. Tidak ada satu takdir, tidak ada satu ruang dan waktu yang padanya tidak terdapat ayat-ayat atau tanda-tanda yang menceritakan tentang Allah. Nah niki lho, mulane niki merupakan kesempatan kita untuk menemukan Allah niku sebab niku. Kegagalan untuk melihat pada ayat-ayat Allah itu adalah karena perhatian kita hanya tertumpu pada makhluk dan kejadian yang menjadi sebab musabab. Karena kita hanya melihat lahiriah kejadian saja, tapi kita tidak mendalaminya, tidak menyelaminya. Makanya kita akhirnya akan terlena, akan tenggelam dalam arus takdir itu. Nah ini, karena perhatian kita hanya tertumpu pada makhluk dan kejadian yang menjadi sebab musabab yang dibawa oleh takdir yang menempati suatu ruang dan waktu itu. Apabila perhatian tertumpu kepada makhluk dan kejadian, maka makhluk dan kejadian itu menjadi hijab antara hamba dengan Allah. Hamba akan melihat makhluk dan kejadian mempunyai kesan terhadap sesuatu
dan dia lupa kepada kekuasaan Allah yang mengawal segala sesuatu. Kewajiban si hamba ialah menghapuskan hijab tersebut agar apapun bentuk takdir, ruang dan waktu yang dia berada di dalamnya, dia tetap melihat pada ayat-ayat Allah. Hatinya tidak putus bergantung kepada Allah. Ingatannya tidak luput dari mengingat Allah. Nah, cuma nanti kadar kita muraqabah ini yo sesuai dengan tingkatan kita masing-masing, sesuai dengan kekuatan kita saat itu. Yang penting dilatih. Jadi kita dilatih untuk muraqabah sampai mengko ka'annaka tarahu niku. Hatinya tidak putus bergantung kepada Allah. Ingatannya tidak luput dari mengingat Allah. Mata hatinya tidak lepas dari memperhatikan sesuatu tentang Allah. Ingatan dan perasaannya senantiasa bersama Allah. Setiap takdir, ruang dan waktu adalah kesempatan baginya mendekati Allah. Hati kita bisa mengarah pada dunia atau pada akhirat ketika menerima kedatangan sesuatu takdir. Biasanya ketertarikan kepada dunia kita anggap sebagai halangan, sementara ketertarikan kepada akhirat kita anggap sebagai jalan yang menyampaikan tujuan. Nah, ini kadang-kadang yang menjadi menipu kita dan niki dalam konteks tasawuf, dalam konteks tasawuf, dalam konteks suluk, dalam konteks suluk. Jadi kalau dalam konteks suluk itu kadang-kadang justru kita perhatiannya pada akhirat. Wah, aku tak bersikap ngeten, iki dijanjeni karo Gusti Allah diparingi ganjaran ngene. Aku ben oleh ganjaran iki. Aku tak sabar ben oleh ganjarane Gusti Allah. Nah, itu sebenarnya juga termasuk penghalang dalam konteks tasawuf. Jadi tidak hanya melulu yang berkaitan dengan duniawi saja, tetapi termasuk yang berkaitan dengan ukhrawi. Ini bisa menjadi hijab. Sementara ketertarikan kepada akhirat kita anggap sebagai jalan yang menyampaikan tujuan. Sebenarnya kedua-duanya adalah halangan, karena kedua-duanya adalah alam atau makhluk yang Tuhan ciptakan. Surga, bidadari, kursi atau arsy adalah makhluk yang diciptakan Tuhan. Alam ini kesemuanya adalah gelap gulita, yang meneranginya adalah karena nampaknya Allah padanya. Sebagaimana dalam Hikmah 14. Alam adalah cermin yang memperlihatkan cahaya Allah, yang padanya ada kenyataan Allah. Oleh karena itu, walau di dalam takdir apapun kita berada, kesempatan untuk melihat Allah dan mendekat kepadanya tetap ada. Kesempatan ini adalah hak Allah kepada hambanya. Hak ini wajib ditunaikan pada waktu itu juga, tidak boleh ditunda pada waktu yang lain. Karena pada waktu yang lain ada pula hak Allah yang lain. Sebagian ulama menfatwakan bahwa sholat yang keluar dari waktunya bisa dilakukan secara qadha. Nek kita misalnya kehabisan waktu dalam kaitan sholat, itu bisa kita tetap melakukan sholat ini dengan cara qadha. Tapi sekalipun sholat bisa dikerjakan secara qadha, tetapi hak Allah yang telah terlepas tidak bisa dikontrol. Sudah tidak ada gantinya lagi. Hamba yang benar-benar menyempurnakan kewajibannya terhadap hak Allah ialah yang tidak mengedipkan mata hatinya dari memandang kepada Allah. Tidak memandang didudukkan dalam suasana atau takdir apa sekalipun. Setiap waktu dan ruang yang dimasukinya adalah jembatan yang menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Nah, ini globale apa yang kita pahami saking hikmah ke-32 niku. Pun monggo sing badhe taklet. Nggih. Masalah takdir. Nah, bila kita bisa wonten alam dunia niki semata-mata namung nglampahi napa ingkang sampun dipun takdiraken dening Gusti Allah, bahkan sampun dipun catet wonten
Lah nalika wonten ing lauh mahfuz sae monggo dhahiripun sae. Menawi awon dhahiripun awon. Lah ingkang kula takitaken kenging napa manungsa kalian Gusti Allah niku kok dipun mintai pertanggungjawaban. Nah sementara ingkang dipun lampahi manungsa niki boten terlepas saking takdiripun Gusti Allah. Ampun matur suwun. Ampun nggih. Sebab menungso iku sik panggal duwe pilihan. Punya pilihan ya. Jadi ketika misalnya dia dihadapkan pada situasi dia ikut ditakdir karo Gusti Allah ngelakoni maksiat. Ketika dia sudah terbentur dengan melakukan maksiat, maka dia masih ada kan mulane kita pakai ilmu niku. Pakai ilmu kita menghadapi niku piye sikape mestine. Maka itu yang akan bisa menuntun pilihan apa yang tepat. Kalau kita dengan sikap bisa kita kerjakan dengan sikap. Walaupun toh sebenarnya sikap yang kita kerjakan itu pun juga takdir Allah juga. Tapi kadang-kadang kita untuk sikap wis gak iso. Tapi masih ada yang bisa kita kerjakan, yaitu yang di hati kita ini. Yang di hati kita ini. Misalnya kita sudah dihadapkan dengan situasi melakukan maksiat. Kita yakin, kita ngerti maksiat ini sesuatu yang tidak diridhoi kalian Allah. Mergo iku ora diridhoni kalian Gusti Allah. Mula kita ora ridho karo sisi maksiat niku. Senajan dari sisi niku takdiri Gusti Allah kita kudu ridho. Paham niki? Jadi nek delok iku mau mergo takdiri Gusti Allah, kita tetap ridho mergo iku takdiri Gusti Allah. Tapi melihat dari bentuk sisi maksiat kita kudu ingkar. Tetap ingkar. Maka hati kita tetap iso ingkar. Jadi misalnya kita wis ora iso lepas karo nglakoni maksiat, maka minimal kan iso ning ati kita muncul geting karo penggaweanku sing wis nglakoni maksiat. Itu sudah merupakan sikap yang dengan hati niku. Malane niki dalam amar ma'ruf nahi munkar kan niku dicontohne niku. Maka sing paling terakhir niku fabiqalbi, dengan hati kita. Dengan hati kita niku piye? Ya ingkar niku. Dengan ingkar niku. Artinya apa? Kita wis ora iso obah, arep ngilangi ya ora iso, mongko paling sing iso kita lakoni numbuhne ning ati kita ora seneng karo kejadian maksiat itu. Saged dipahami? Nggih. Enten malih monggo, enten malih. Jauh, menawi tahun masuk bulan berada studio ko kesan tanggo, studio ko nandang mawon mana kita ko apa termasuk tergantung oleh Allah itu nandang makonan dikit termasuk irodah sani Allah Sing napa sing pundi niku? nandangi pekerjaan nopo mawon. Nggih. Pekerjaan dohir atau di nyambut gambar satu dengan pun niku. Nggih. Niku napa termasuk irodah Allah. Nggih. Mboten lepas niku. Ya nggih. Niku mboten lepas. Yo terus ubah nasib kita menika wonten manah kedah ngakoni bilih menika iradahipun Allah. Nggih. Bahkan apa yang terjadi teng ati kita niki nggih iradai Gusti Allah. Nggih termasuk perlakuane Gusti Allah. Mulane mengko kaitan karo ibadah sing kita lakoni, mulane kita aja rumangsa bungah mergo awakmu ibadah. Engko ning hikmah teng wiki kan wonten pembahasan kaitan niku. Mergo napa? Iku lho dudu kemampuanmu dhewe. Iku nek lamun gak ana takdire Gusti Allah gak iso awakmu lakoni ibadah. Mulane kita iso ngibadah niku iki wis termasuk nikmat nek,
Mulane itu sampai didhawuh nih, nek kapan kita ngitung nikmati Gusti Allah ora bakal entek, ora bakal iso ngitung. Mergo napa? Kita melepas dari nikmat yang satu, misalnya kita bersyukur mergo oleh nikmat saka Gusti Allah, kita bersyukur. Syukur oleh kita iso syukur karo nikmat iki ya takdire Gusti Allah nek, iradai Gusti Allah nek. Berarti nikmati Gusti Allah nek niki. Berarti butuh kita syukuri nek. Nggih lho. Jadi tidak akan ada habisnya. Makanya syukur kita iku renek apa-apane nek dibanding karo nikmati Gusti Allah. Mulane wingi kita diajak membahas tentang takdir dari sisi lingkup yang paling kecil. Kaitannya hembusan nafas kita nih. Niku mergo gak enek sing iso lepas. Mulane niku wau Gusti Allah niku sifate wahdaniyah. La fi'la illa fi'lullah. Ora enek penggawean kecuali penggaweane Gusti Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Gusti Allah sing dadekne awakmu lan apa wae sing mbok lakoni. Niku. Sampun. Enten malih? Nggih. Secara awam ingkang dipun wastani takdir niku nggih ingkang sampun kejadian. Nggih. Berarti kan walaupun secara hakikat sampun wonten takdiripun ngantos benjing, tapi ingkang dipun wastani takdir kan ingkang sampun kejadian ngoten nggih. Nggih. Dados qada qadar itu dua istilah yang beda. Itu hanya beda dalam sisi istilah, tapi dalam sisi kandungan maknanya qada. Jadi apa yang belum terjadi yang sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz itu qada namanya. Dan yang sudah terrealisasi itu namanya qadar, takdir. Malahnya niku qada mawon niku sajen. Enten malih? Ampun, cekap. Masail nggih. Halaman pinten nggih? Oh niki. Halaman 22 nggih. Soal nomor 141. Niku nggih pancene. Pertanyaan, tasarruf zakat apakah harus rata ke 8 golongan? Dan apakah harus rata pada semua orang dalam masing-masing golongan? Jadi golongan yang berhak menampi zakat itu kan ada 8. Apakah itu nanti harus kita ratakan 8 golongan itu harus kita beri semua? Terus nanti pertanyaan berikutnya, apakah di setiap golongan itu kan nanti ada individu-individunya? Apakah nanti individu-individu ini juga harus kita ratakan? Harus kita ratakan. Jawaban, dalam pembagian zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah, harus rata ke 8 golongan dan juga harus rata pada semua orang dalam masing-masing golongan. Jadi kewajiban awalnya niku kabeh kudu rata. Jadi 8 golongan, selama 8 golongan iki wujud kabeh, enek kabeh. Berarti kudu kita ratoni 8 golongan iki kudu kita wae kabeh. Dan dari masing-masing golongan, wong-wongane sing mlebu ning golongan iku mau wong-wongane kudu oleh kabeh. Itu kewajiban awalnya ngoten. Nah, makanya demikian ini kalau memang memungkinkan. Kalau memungkinkan. Dalam arti seluruh 8 golongan wujud semua dan harta zakat mencukupi. Karena kita zakat fitrah
Sing metu paling kok pirang kintal nek sing dibagi sakmene nek kita ratani kabeh, mungkin ora nutut, ora teko. Utawa zakat mal terutama. Zakat mal yang sing zakat iki ukur wong pira. Nek zakat fitrah mungkin diiso wong akeh. Tapi kalau zakat mal itu kan hanya beberapa orang. Nah dengan jumlah yang sak monten niku dibagi dengan yang berhak, misalnya hanya dalam satu golongan saja misalnya. Kadang-kadang tidak bisa mencukupi ini, gak cukup. Makanya kalau memang ora cukup, ya lah kudu diratani. Yang maksudnya ini kudu rata niku nek pancen memungkinkan. Artinya kabeh golongan iku yo ana kabeh, terus bondone sing dibagi iku mencukupi. Nek ora cukup ya ora wajib. Akan tetapi menurut segolongan ulama Syafi'iyah seperti Imam Ustukhri, Imam Subuki dan lain-lain boleh membagikan zakat hanya kepada 3 orang saja. Sebab dalam mazhab Syafi'i keranten wonten ayat ini kan damel kata jamak sedaya. Damel kata jamak. Innamas shadaqatu lil fuqara'i jamak wal masakin jamak. Sak teruse niku kabeh rata-rata ngangge sebut jamak. Nah, lah padahal aqallul jam'i minimal jamak adalah 3. Makanya teng mriki cukup pomo diwehne wong telu niku sudah lepas dari perintah wonten ayat niku wae. Makanya teng mriki menurut pendapat niki oleh diberikan hanya kepada 3 orang saja. Bahkan menurut sebagian pendapat ulama lain boleh memberikan zakat hanya pada 1 orang saja. Pendapat ini selaras dengan pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Munzir. Keterangan pertama saking kitab Asnal Matolib. Wonten Asnal Matolib niku dipun jelasaken faslun wa yajibu isti'abul asnafis samaniyah bizakat in amkana. Niki sing kaitane kalian asnaf nggih. Wajib meratakan seluruh nopo golongan yang berhak menerima zakat yang jumlahnya ada 8 kalau memang itu memungkinkan in amkana. Lah mungkinnya pripun bi anfarroqohal imam bahwa jadu kulluhum lidhahiril ayah. Misalnya yang membagikan adalah imam atau amil. Nek kita membagikan sendiri lah zakat sing kita tokne lho pira. Lah sementara sak desa iku wong sing berhak nampa wonge luwih akeh. Iki diwehne kabeh ora cukup. Tapi nek sing wehne amil iso kok. Sebab nglumpukne teko zakate wong-wong iku mau akhirnya diduk. Iso niku. Nah, bahwa jadukuluhum dan kewajiban meratakan 8 golongan itu kalau memang 8 golongan itu wujud kabeh. Kenapa kok kudu wajib ngeratakne? Lidzahiril ayat. Mergo ndelok zahire ayat niku. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin sak terus ini. Sawaun kana zakatul fitri wa ghairuha. Baik niku berupa zakat fitrah ataupun zakat selain zakat fitrah. Waqtaru jama'atun min ashabina minhum al-Ustukhri jawaza sorfil fitrati ila salasati masakina au ghairihim minal mustahiqin. Kelompok ulama saking kalangan pengikut mazhab Syafi'i antara lain adalah Imam Ustukhri memilih untuk diperbolehkan mentasarufkan zakat fitrah kepada 3 orang miskin. 3 orang miskin atau 3 orang selain miskin, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, niku kaitan meratakan 8 golongan. Nek sakniki kaitan meratakan per individune. Ila anqal wa alal imami isti'abul ahadi min kulli sinfin
ta'adzurihi alaihi. Bagi imam wajib meratakan satu persatunya dari setiap golongan. Karena ini tidak sulit. Mergo imam amil nika nglompokne zakat kata. Berarti masih bisa untuk kita ratakan orang per orangnya. Naam in qalla al malu bi an kana qadran law wazza'ahu alaihim lam yasudda lam yalzamul isti'ab lid darurati bal yuqaddamul ahwaju fal ahwaju. Benar, harus meratakan per individu dari setiap golongan. Tapi kalau hartanya hanya sedikit, misalnya zakat itu hanya sekadar yang seandainya dibagi untuk seluruh individu dari golongan tersebut, maka ini tidak akan memenuhinya, tidak akan bisa memenuhinya. Kalau terjadi seperti ini, lam yalzamul isti'ab, maka tidak wajib untuk meratakan karena darurat, mergo darurat. Nah terus pripun nek terjadi seperti ini, maka sikap amil di dalam membagikan zakat ini harus memprioritaskan orang yang paling membutuhkan secara berurutan. Mana yang paling membutuhkan, maka itu yang kita prioritaskan, itu yang kita utamakan. Nah, niki wau keterangan niki saat tasik berkaitan kalian amil. Nah, sing berkaitan kalian pemilik zakat, artinya orang yang mengeluarkan zakat. Niki dos pundi? Wonten keterangan berikutnya ila anqal wa in farraqal malik wa amkanal isti'abu liqaulihim mahsurina walam yazidu ala salasatin min kulli sinfin auzatu alaiha wa waffa bihimul mal lazimahul isti'ab. Kalau yang membagikan zakat itu pemilik zakat itu sendiri dan memungkinkan untuk meratakan, misalnya individu dari setiap golongan itu orangnya terbatas. Nah, misalnya tidak lebih dari 3 orang dari setiap golongan, atau lebih dari 3 orang tapi hartanya cukup seandainya dibagikan untuk seluruhnya. Nah, kalau terjadi seperti itu, maka pemilik zakat ini wajib meratakan zakat yang dikeluarkannya. Niki nek ditok nih dewi, tidak melalui amil. Nah, terus walayak fi sorfun ila aqalla min salasatin min kulli sinfin. Awalnya niki pendapatnya. Tidak cukup mentasarufkan zakat kepada kurang dari 3 orang dari setiap golongan. Kurang dari 3 orang dari setiap golongan. Asalnya ngoten. Kenapa kok ngoten? Amalan bi aqallil jam'i fi ghairil akhiraini fil ayat. Sebab ini menjaga dari redaksi ayat yang menggunakan kata jamak. Dari 8 golongan itu semuanya pakai sighah jamak kecuali 2 yang akhir. Kecuali 2 yang akhir. Wa fi sabilillah wa binis sabil niku. Nah, niku sing tidak pakai sighah jamak. Nah, makanya untuk yang tidak pakai sighah jamak niku wau, ini nanti akhirnya dikiaskan kalian napa mustahikin sing lintune sing teng mriku pakai sighah jamak. Wabil qiyas alaihi fihi ma wala adada ba'da dzalika aula min adadin. Nah, pun wa in farraqal malik, maksudnya pemawau pemilik zakat itu sendiri yang mengeluarkan hartanya, atau misalnya yang mengeluarkan bukan dia sendiri tapi dia mengutus orang lain sebagai wakilnya. Niki podo kalian niku nggih panggah kewajibane ngoten meratakan tetap. Niku keterangan pertama wonten kitab Asnal Matolib. Terus wonten kitab Tuhfatul Muhtaj. Niku senada kalian keterangan kalau wau wa yajibu isti'abul asnaf as-samaniyah biz zakat
walau zakat al-fitri. Wajib meratakan 8 golongan dengan pemberian zakat, walaupun toh itu zakat fitrah. Tetapi sekelompok ulama memilih untuk diperbolehkan memberikan zakat kepada 3 orang fakir atau 3 orang miskin misalnya. Sedangkan ulama yang lain berpendapat wa akharuna jawazahu liwahidin, memilih untuk boleh diberikan hanya kepada satu orang. Nah ini makanya nek wong zakat iku ditokne dhewe niku paling-paling sing pantes ya ditokne wong siji. Nah saiki misale zakat fitrah jenengan sing ngetokne zakat mung tiyang setunggal. Berarti namung 2 kilo 7 on. 2 kilo 7 on nek jenengan paringe tiyang kalih niku lho ya kowe wareg. 2 kilo 7 on niku pantese kur wong siji sing nampa niku. Nggih lho. Nah niku mulane niki sering kalau hanya diberikan 1 orang piye? Lha iki wis enek pendapat niki. Enten pendapat. Berarti serapopo niki. Pun. Bahkan meniki walaupun niki pendapat niki wong nggih, tapi wa atala ba'dhum fil intisari lahu. Bal naqala rawyani anil a'immati salasa wa akharina annahu yajuzu daf'u zakatil mali aidan ila salasatin min ahli suhman. Nah, pendapat niki yang tadi memberikan hanya 3 orang dari setiap golongan, itu ternyata sebagian ulama itu lebih memilih menguatkan pendapat ini, bahkan sampai Imam Rawyani menukil dari a'immatus salasa dan juga ulama-ulama lain bahwa di dalam kaitan zakat mal pun juga terjadi seperti itu, boleh diberikan hanya kepada 3 orang. Qala wa huwal ikhtiyar, dan inilah pendapat yang layak dipilih. Kenapa? Lita'adzuril amali bimadhabina, sebab kita akan sulit untuk menerapkan madhab kita secara sempurna karena ada keterbatasan itu tadi. Walau kana Syafi'i hayyan la aftana bihi, bahkan sampai mengatakan begini, andai saja Imam Syafi'i masih hidup pasti akan memberi fatwa yang seperti ini juga. Sampai ngoten niku. Saking mantepe niki, saking mantepe. Qalu walau zakat al-fitri. Dadi wau teng inggil dipun dawuhne walaupun toh dalam kewajiban meratakan 8 golongan itu terjadi pada zakat fitrah. Nah, kewajiban meratakan dalam zakat fitrah ini adalah menurut qaul muktamad. Jadi teng mriku pakai redaksi ini damel walau zakat al-fitri. Wonten istilah gawe ghoyah teng mriku. Niki mengisyaratkan berarti wonten khilaf dalam kaitan zakat fitrah niki. Berarti enten sing berpendapat nek ngono enek sing gak wajib meratakan dalam kaitan zakat fitrah. Makane teng mriki di teng qauluhune dikuatne malih yang berpendapat wajib meratakan dalam zakat fitrah itu adalah pendapat yang muktamad. Intaha Ain Shin Syekh Ali Shibro Malisi Ibaratul Mughni hatta zakatil fitri fa in syaqqat al qismatu fi zakatil fitri jama'atun fitratahum summa qasamuha ala sab'atin. Bahkan teng mriki dianjurne ngeten, nek lamun kita sulit untuk bisa meratakan pada masing-masing individu dari setiap golongan, untuk bisa mencapai meratakan niku niki nek tidak melalui amil, sebaiknya kita kumpulkan. Mulane enten panitia zakat senajan dudu amil, itu wis ngamali niki, mangke. Ngamali niki. Jadi panitia itu bertindak untuk berusaha mengumpulkan zakat ini agar nanti dalam membagikan bisa diratakan. Sebab nek engko masing-masing wae dhewe iki kok iso-iso wong siji iso wareg, sing sijine panggah keluwen.
Mergo fulan sing diwehi ya panggah A. Fulan neh sijine diwehne ning aneh. Fulan sijine nuwehne ning aneh. A iku wis oleh 3. Lah B, C panggah luwe gak ndang oleh bagian. Iki nek didum dewi-dewi ngoten akan terjadi seperti itu. Tapi mengko nek dikelompokne bareng-bareng terus panitia membagi, engko akhirnya roh iki wis oleh bagian, berarti iki wis gak oleh bagiane, diwehne liyane. Diwehne liyane lho iso rata. Niki mulane niki nek kesulitan untuk membagikan zakat secara merata di dalam kaitan zakat fitrah, maka supaya mengumpulkan sekelompok orang untuk mengumpulkan zakat fitrahnya kemudian dibagi kepada 7 orang misalnya. Bon. Waktaro jama'atun min ashabina niki sing berkaitan kalian pendapat satu pendapat wau. Minhum al-ustukhri jawaza sorfiha ila salasatin minal mustahiqin. Sekelompok ulama dari madhab Syafi'i antara lain adalah Imam Ustukhri memilih untuk memperbolehkan mentasarrufkan zakat kepada 3 orang yang berhak, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Subki dan Imam Rafi'i juga menghikayahkan, menceritakan tentang pilihan dari ulama yang mengarang kitab At-Tanbih, yaitu pilihan memperbolehkan mentasarrufkan zakat hanya pada 1 orang. Qala fil bahri wa ana ufti bihi. Imam Rawyani wonten kitab Al-Bahr bahkan dawuh, aku pun juga berfatwa dengan pendapat ini. Artinya boleh diberikan hanya kepada 1 orang. Qala al-Adro'i wa alaihil amalu fil aqsari wal amsar. Dan dengan pendapat inilah apa yang telah dilaksanakan di setiap waktu, kurun waktu, dan juga di setiap kota. Wahwal mukhtar wal ahwat daf'uha ila salasatin. Dan inilah yang dipilih dan ini yang lebih hati-hati supaya diserahkan kepada 3 orang. Sebab ben panggah jamak niki wau. Nek wau diwehne wong siji berarti kan kita akan merusak dari redaksi ayat sing temriku ngangge sewot jamak niku wau. Pun sak teruse niku pun baleni malih keterangane. Setunggal malih napa sampun? Niki riyen nggih. Monggo enten pertanyaan. Kirang 1/4. Nggih, monggo. Ala zakat pada sudah jelas pentasarupan zakat Rahman maupun fitrah itu 8 asnaf. Sekali lagi ada beberapa pondok pesantren yang ataupun lembaga yang masih menyuruh santrinya untuk mengumpulkan zakat, kemudian diberikan yang berhak namun sebagian. Itu apakah ada kaul yang memperbolehkan? Iya, diberikan pada yang berhak termasuk bagian miskin namun sebagian tidak habis, kemudian untuk pembangunan untuk apa dan lain sebagainya. Itu apa ada kaul yang memperbolehkan? Padahal itu di luar 8 asnaf. Yang kedua, ketika takbir tadi ada syarrihi au khairihi. Ketika kita sedang melakukan kejelekan, bagaimanakah cara kita untuk lari atau kembali pada jalan yang benar? Padahal kalau memang itu adalah juga dari Allah, khairi wa syarrihi,
Terus cara kita untuk kembali jalan yang benar itu bagaimana? Padahal itu sudah terlanjur dilakukan. Ya, dua pertanyaan. Soal pertama, sami kalian pertanyaan Senin ngajeng kalau wingi ya. Jadi intinya diwehne neng pembangunan masjid, pondok dan sebagainya. Niku wingi sampun dipun jawab. Niku memang pendapat Imam Al-Qafal wonten enten penukilan dari Imam Al-Qafal, sanes pendapat Imam Al-Qafal, tapi Imam Al-Qafal menukil pendapat menukil pendapat sing teng mriku sabilillah ditafsiri dengan sabilillah khair. Nah, sabilillah khair ini termasuk pondok, masjid, mushola, niku termasuk niku wau. Tetapi banyak ulama yang kemudian mengomentari pendapat Imam Al-Qafal ini, bahkan dinyatakan pendapat Imam Al-Qafal ini adalah sangat dhaif. Sangat dhaif. Nah, niku makanya tapi itu tetap pendapat. Tetap itu pendapat ya. Tetap pendapat. Jadi tapi dalam kaitan pendapat ini kita ada aturan. Pendapat yang dhaif itu untuk kita lakukan sendiri, kita kerjakan sendiri, tidak masalah, nggak apa-apa, boleh. Selama itu bukan fatwa, selama bukan fatwa. Bahkan untuk kaitan irsyad saja boleh, karena irsyad itu kita hanya menunjukkan kalau ulama ini pendapatnya seperti ini, ulama ini pendapatnya seperti ini. Nah, jadi memberikan pilihan, kita hanya menceritakan pendapat saja. Itu irsyad. Makanya walaupun dhaif tidak apa-apa diceritakan, ditunjukkan. Nah, nanti yang tahu, yang sudah tahu ada pendapat dhaif, boleh tidak kita menggunakan pendapat yang dhaif ini? Ini untuk pribadinya sendiri, boleh dia melakukan itu, memakai pendapat yang dhaif itu, selama itu tidak sangat terlalu dhaif. Kalau terlalu dhaif tidak boleh. Niku nek aturan kita dalam menggunakan qaul, menggunakan pendapat. Terus pertanyaan kedua, masalah qadar takdir yang berkaitan khairihi wa syarrihi. Kalau ketepatan kita niku menerima takdir yang syarrihi, dan syarrihi ini berupa suatu kemaksiatan. Terus pun di kita untuk menghindar, ngoten. Ya. Wau sampun kita aturaken. Jadi dari satu sisi bahwa itu adalah kehendak Allah, itu adalah ketentuan Allah, maka kita ridho karena itu ketentuan Allah, ya. Tapi dari sisi bentuk itu maksiat, kita harus ingkar. Nah, bentuk ingkar kita selama bisa kita kerjakan dengan cara sikap, maka harus kita bersikap. Tapi kalau sudah tidak mungkin dengan sikap, maka bisa cukup lewat hati. Hati misalnya ibaratnya koyok ngeten, kita deg-degan karo macan, selama kita iso melayu kan ya melayu toh. Ora aku melayu aku, atine kur muni ngono kan gak mungkin toh. Selama iso melayu ya melayu. Tapi nek wis ora iso melayu ya wis, berarti cukup di hati saja. Nah, terus untuk bisa lepas bagaimana? Nanti di situ wonten kafarate, wonten taubat. Wonten taubat niku. Nah, itu yang nanti akan bisa melebur dari sisi syariat nggih. Ada yang melebur dari dosa atau maksiat yang sudah kita kerjakan itu. Nah, wonten dawuh Kanjeng Nabi, at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Wong sing taubat dari perbuatan dosa itu ibarat orang yang tidak punya dosa sama sekali. Malahnya dengan taubat itu bisa melebur dosa niku. Iki nek tobaté ditampa karo Gusti Allah nggih. Nah, cuman iki kita ngerti apa ora, roh apa ora niki ditampa karo ora. Tapi sing penting wis taubat. Masalah kok ditampa karo gak wong dudu urusane awake dhewe. Perintah Gusti Allah kok tobat ya tobat.
Ampun, enten malih. Wonten Bu, Nggih. ini masalah pernikahan. Ada seorang, misalnya ada seorang budak menikah dengan seorang gadis. Nah setelah 7 hari ternyata si gadis ini sudah hamil duluan dengan mantan sang pacar. Nah yang saya tanyakan, apakah masih sah pernikahannya ataupun batal pernikahannya? Ya, terima kasih. Iki bolak-balik takone bab nikah terus. Jadi kan tasik gada garwa ngene iki. Napa anu niki Joko niki. Guyon nggih, ngapunten guyon. Atus ngeten. Tiang estri ingkang hamil karena zina niku pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Tapi makruh dikumpuli. Makruh dikumpuli, ditinteni laire dhisik nek ngumpuli. Makruh, nggih makruh mboten sampai haram mboten. Makruh. Nah, niki juga aneh ulama sing berpendapat makruh nikahi. Maksudnya makruh ya niki kaitane niki wae. Nek enten sing lebih mendetailkan niku niku wae. Jadi niku tetap sah pernikahannya. Makanya mengko anak yang dikandung oleh istri ini nanti bisa mungkin intisab, bisa mungkin bernasab datang suaminya ini. Kalau memang memenuhi persyaratan-persyaratan. Misalnya dari DE akdun nikah, wis gampangannya ora gitu untuk akdun nikah. Mulai DE kumpul karo suami istri, kan ya panggahi suwe wong iki kan makruh to omongan nggih. Makruh niku. Dhewe misale mulai kumpul sampai lahir iki ternyata tidak kurang dari 6 bulan. Berarti ini masih mungkin anak ini adalah hasil dari kumpul niki. Masih memungkinkan. Mulane niki jenenge imkanul intisab. Imkanul intisab. Sehingga niku make selama suami itu tidak menolak, menafikan dengan li'an, maka anak ini nanti tetap bernasab datang suami ini. Terlepas apa hakikate iku menghasil zina atau ora kan ora enek sing ngerti to nih. Gak enek sing ngerti. Jadi sapa sing iso mestekne iki menghasil zina atau teko bojone kan mboten iso. Tes DNA itu pun juga hanya pendekatan. Dan itu belum menjamin. Enten malih? Sing seru pancen yang bab nikah-nikah ngene niku. Kados vitamin niki. Monggo nek enten malih. Tasik wonten pegale tasik 7 menit. Wonten Gus. Nggih. Iki mengenai Pak Kesen mayit Gus. Saumpami kula niki pun jelas kami tangga kula niku berarti kerjasane pun benar. Lajeng Pak Mudin niku nyuwun Pak Kesen dumateng kita lah. Lajeng pun genah welo-welo lek niku istilahnya tiange boten benar. Lajeng kula niki dijaluki Pak Kesen istilahnya unggal kula namung Pak insyaallah ngoten niku nggih apa pun tekan Mas. Niku hak jenengan badhe nyekseni insyaallah wa nyekseni nggih niku hak jenengan. Mas kula kan benten kali. Tapi ya intine ngeten. Kita tetap husnudzon dateng mayit sinten mawon selama piyambake niku sedo niki dalam keadaan tak mboten murtad. Tetap kudu husnudzon. Nah, makane kita selama wong kuwi ora mujahir bifiskin, jadi oleh nglakoni kemaksiatan ora wis terang-terangan sing kuwabe akeh wong sing wis roh, maka kita tetap dituntut untuk menyembunyikan aibnya, itu tetap kita sembunyikan. Nah, tetap kita sembunyikan. Niku malah dituntut ngoten niku. Dituntut kon ngoten niku. Karena hakikat kita sendiri nggih mboten ngerti.
Mboten ngerti. Sebab ngeten, enten kadang niku mayit secara kasat mata ketoke welek, tapi ternyata nek ndelok tondo-tondone wonge apik. Ning tondo-tondone wong apik, kok matine apik tondo-tondone. Padahal koyok kita bendinane roh ini kelakuane elek. Nah ini kan bisa jadi ada kebaikan-kebaikan sing jenengan mboten roh. Nah mungkin justru kebaikan itulah sing ditampa karo Gusti Allah, sing pas jenengan mboten roh. Makanya kita kudu husnudzon. Kalian mayit niku malah kita dituntut apa supaya husnudzon. Mulane mengko kaya wong sing ngedusi niku nek sampai pas ngedusi ki nek barang-barang sing dadi epe mayit iku ora oleh diceritakne. Aja diceritakne. Ayo misale jenengan pas ngedusi, tak dusi mang ambune koyo ngene wis ora usah diceritakne ngoten. Dike dhewe mawon. Dike dhewe. Paham nggih? Enten malih? Wonten Gus, kanten oleh mayit wau. Nggih. Mayit ingkang mati kerasan corona ingkang dipun peti. Lan iki boten dipun adepaken beblas dipun rumahaken. Mari semprot niku sawetawis sampun dipun kubur itu napa wajib dipun napa budah malih ngoten. Sampun matur suwun. Ngeten nggih. Sekali lagi kita diajak husnudzon. Jadi biasanya nek sing dipeti, nek sing teng griya pun mboten dibuka malih. Nek biasanya nek teng griya dibuka niku mangke ditata malih biasanya. Nek sing pun mboten dibuka malih. Kita percaya petugas-petugas iku niku wis ngerti tata carane tajis mayit. Sebab kula nggih nate dijak penyuluhan kalian petugas kesehatan berkaitan kali tajis mayit. Tajis mayit waktu niku dereng enten corona, tapi tajis mayit untuk penyakit-penyakit yang secara umum dianggap menular seperti AIDS dan sebagainya. Nah, itu ternyata apa yang diterapkan oleh mereka justru lebih baik dari apa yang terjadi di masyarakat. Nah, berarti ketoke ora patek ngaji tapi iso tibakno ngoten. Ya ketoke tok ora ngaji tapi sakjane wong yo ngaji ngoten. Makanya kita husnudzon. Artinya memang kita sudah dzone ngoten niku, apa meneh nek wis dipeti nek kaitan corona kan wis ora oleh dibuka. Kan wis ora oleh dibuka. Lah niku mangke langsung dikubur pun mboten masalah. Tapi nek kita yakin mayit iku wis kadung dikubur, mayit iku ora madhep kiblat. Apa kudu diduduk? Mboten. Mboten kudu diduduk. Niku kesupen niki. Niki wajib diduduk napa mboten niku kesupen. Niki mangke kula padosane malih. Nek sing kaitan karo madhep kiblat niki. Mumpung kaitan kali niki, niki perlu kula sampaikan malih. Ini kaitannya kalian nyolati. Justru sing kita kedah perhatian, kita selaku masyarakat, selaku tonggo-tonggone dalam kaitan nyolati, sebab niki kewajiban kita kabeh. Nah, kita wis tonggone wis ngerti orang nyolati ini kan iso dosa kabeh niku mangke. Mulane kalau untuk kasus ini, karena ini adalah pakai protokol kesehatan, makanya dalam kaitan nyolati niki setidaknya ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan, tapi nanti wonten rekomendasi kula sing enten pilihan sing lebih kita utamakan. Sing pertama ngeten. Kita nyolati niki sakderenge dikubur. Jadi kita sholati sakderenge dikubur. Niku kalau memungkinkan mangke ngoten. Mbuh apa posisi mayit engko wis ning jeneng juru ambulan utawa ora. Mbok iku ditutup petine ora dibuka utawa ora. Niku kita sholati dengan cara itu. Niki pilihan pertama. Pokoknya sadurunge ngubur. Yang kedua dengan cara sholat gaib. Dengan cara sholat gaib.
Lah kok prakteknya nggih salat gaib ini dilaksanakan nek rata-rata teng mriki salat gaib niki bar dikubur. Mboten niki supaya napa nek anjuran kula sadurunge dikubur kon salat gaib. Misale pripun ngeten. Kita kan enten keluargane sing teng mriku. Niki pun selesai napa dereng nek ngedusi. Nek pun selesai, jadi kita pados informasi keluargane sing nunggoni. Nek wis selesai ngedusi, maka di saat mayit niki dereng langsung ke rumah sakit, kita ndak nglakoni salat gaib. Salat gaib. Sehingga mengko teko karek ngubur. Aja ngenteni salat gaibe bar dikubur. Sebab niku mangke enten nek dalam kondisi normal, nggih, dalam kondisi normal niku mangke nek kapan kita niku ngubur mayit tanpa kita sholati, kita kena dosane apa kesusu ngubur mayit sadurunge disolati. Niki dosa sih ya. Mergo niku mboten dhisik, mestine kudu salate dhisik terus lagi dikubur. Nah niki kok khusus dikubur dhisik. Tapi nek wis kadung terlanjur, walaupun iku asale haram, terlanjur wis dikubur, mengko kita saged salat niki saged dengan salat gaib wau utawa kita salat ning dhuwur kuburan. Salat al-qabri. Salat ning dhuwur kuburan. Niku carane nyolati tiang-tiang sing napa niku dipun kubur kanthi protokol kesehatan. Jadi niku mangke jenengan ing daerah masing-masing jenengan perhatosaken kaitan iki nggih. Sebab Masya Allah mesakaken sanget niku nek mangke sampai apa mboten disolati niku yang mesakaken. Di samping kita ya dosa niku mangke. Di samping kita dosa kabeh niku nek mboten nyolati. Pun niki mumpung kelingan mulane kula sampene pisan. Pun nek enten setunggal malih nek mboten enten kita tutup. Apa? Wonten pengumuman Gus. Oh, nggih, monggo. Jenengan sampeyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, tanpun Gusti. Iki ngaturaken bilih kala winginane kawula dipun paringi serat saking desa, serat saking Bapak Bupati Blitar bilih kegiatan-kegiatan menika sawatawis kapurih ngliburaken sampai tanggal 8 Februari. Nah berarti mangkel 8 niki tanggal akad ngajenge tasik tanggal 7. Berarti tanggal 7 niku mestinipun kedah istirahat rohiyah. Pramila menika terus pundi niki bapak-bapak edaran saking Pak Bupati menika dipun tindak lanjuti napa terus pundi? Surate ditujukan teng jenengan. Dipun paringaken dhateng kula. Oh nggih. Berarti surat niku langsung berkaitan kali kegiatan kita niku berarti. Keranten di serahne teng Pak Arsono berarti kan kaitane kali niki berarti. Nggih. Nggih. Dados menika libur pada tanggal 7 Februari 2021 ngaten nggih. Mangke berarti tanggal 14 Februari berarti kita ngaos malih. Selama mangke tidak diperpanjang edaranipun saking Bupati. Ngaten Pak Bu nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi pengaosan kita dalu menika wonten barokah manfaatipun
dados siapkah ilmu kangge kita sedaya nambahi kesayangan kita wonten dunyanipun mugi wonten akhiratipun amin ya rabbal alamin. Kathah kirangipun kathah lepatipun nyenagungipun pangapunten ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir lana kulla asir, yassir lana kulla asir, yassir lana kulla asir. Ya muyassir yassir ma ta'assara alaina min umurina umril akhirah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil dhair. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi ma'hadina hadha, Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan shalihan wa shifaan min kulli da'in wa sahlan min rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la isma'. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tashlub aqtana sa'id imanana wa la tusallit 'alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna warzuqna khairay dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli